Om Swastiastu. Baik, perkenalkan nama saya Niputudita Mari Pertiwi dengan NIM 2006091032, nomor absen 12 dari rombel 6 dengan mata kuliah Pendidikan Agama Hindu. Di kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang yang pertama yaitu siapakah manusia pertama menurut agama Hindu, dan yang kedua, apakah dasar keyakinan agama Hindu. Langsung saja masuk yang pertama yaitu siapakah manusia pertama menurut agama Hindu. Agama Hindu berasal dari bahasa Sanskerta yang disebut pula dengan nama Hinduisme yang merupakan agama dominan di Asia Selatan, terutama di India dan Nepal yang mengandung beraneka ragam tradisi. Agama Hindu memiliki beberapa aliran diantaranya Saiwa, Vaishnava, dan Sakta, serta pandangan luas tentang hukum serta aturan-aturan tentang nilai dan moral dalam kehidupan sehari-hari yang pada dasarnya bersumber pada karma, dharma, dan norma di dalam bermasyarakat. Agama Hindu sendiri dinyatakan merupakan agama Hindu tertua di dunia yang bertahan hingga sekarang ini. Menurut agama Hindu, Swayambhu Manu menikah dengan Satarupa dan akhirnya memiliki keturunan. Anak dan cucu dari Manu disebut Manawa atau berarti keturunan Manu, yang merujuk kepada spesies manusia. Menurut agama Hindu, Manu dan Satarupa adalah pria dan wanita pertama di dunia pada era kehidupan yang pertama. Munculnya manusia pertama kali diprediksi sekitar 1 kalpa yang lalu, yang sekarang hanya menjadi sebuah sejarah yang bisa dikenang oleh generasi-generasi kita berikutnya. Setelah Manu dan Satarupa ini memiliki keturunan, maka dapat kita katakan berkembang dengan seiring berjalannya waktu dan terdapatlah beribu-ribu manusia hingga saat ini bisa dikatakan semakin banyak bertambah. Manu dan Satarupa ini bisa kita katakan sebagai nenek moyang yang terdahulu yang kita tidak ketahui. Sedangkan terbentuknya manusia menurut agama Hindu yaitu makhluk yang berpikir yang menjadikan dirinya sendiri. Pernah pula saya dengar bahwa manusia itu tercipta sesudah munculnya tumbuhan dan hewan di permukaan bumi ini. Mengapa demikian? Karena manusia memiliki unsur-unsur alam semesta. Maka dari itu, manusia disebut sebagai buana alit, sedangkan jagat raya disebut dengan buana agung. Inilah beberapa gagasan atau pandangan menurut saya pribadi. Pada intinya, manusia yang muncul pertama kali dalam agama Hindu adalah Manu dan Satarapa, serta hal ini bukan fakta hanya saja semata-mata merupakan sebuah mitos pada zaman dahulu yang nantinya dapat dijadikan dalam sejarah agama Hindu. Menurut agama Hindu, Manu dan Satarupa adalah pria dan wanita pertama di dunia pada era kehidupan yang pertama. Hal ini saya katakan karena ini merupakan sebuah mitos dalam kalangan masyarakat serta hanya sebuah sejarah siapa orang pertama dalam agama Hindu. Selain hal di atas, gagasan saya yang lain mengenai hal ini yaitu manusia itu sebelumnya tidak ada karena manusia diciptakan setelah tumbuhan dan hewan. Saya pernah mendengar bahwa manusia itu berasal dari seekor kera yang seiring dengan berjalannya abad sampai akhirnya kera berubah sedikit demi sedikit menjadi manusia seperti perubahan pada manusia purba. Menurut agama Hindu, orang pertama dalam agama Hindu terbentuk dari 5 unsur. Unsur alam yang disebut dengan Panca Mahabhuta. Nah, yang pertama itu ada Pertiwi yang artinya padat. Yang kedua ada Teja. Teja artinya api atau panas. Yang ketiga artinya Bayu atau udara yang berarti atau gas. Dan yang keempat yaitu Apa atau air atau yang berhubungan dengan zat cair. Dan yang terakhir itu ada Akasa atau ether yang hampa. Inilah hal yang pertama dari terciptakan orang pertama dalam agama Hindu jika dilihat dari mitologi yang ada. Tidak semua hal memiliki pemikiran yang sama dengan apa yang saya buat di atas, karena setiap manusia memiliki keyakinan dan kepercayaan tersendiri mengenai siapa orang pertama dalam agama Hindu. Kemudian, ada juga yang mengatakan asal-usul manusia yaitu dari adanya fosil-fosil yang berevolusi dari bangsa kera. Menurut ajaran kitab suci Weda, manusia sesungguhnya berasal dari kera karena manusia menyerupai manusia.
Maka dari itu manusia pertama kali dikatakan dari seekor kera. Dalam perwujudan ini bisa kita katakan bahwa setiap manusia memiliki perspektif yang berbeda-beda dalam menuangkan gagasannya tentang orang pertama dalam agama Hindu. Karena munculnya manusia pertama ini bisa dilihat dari sejarah, kitab suci maupun cerita yang kita dengar dari orang tua kita tentang orang pertama dalam agama Hindu. Yang kedua yaitu, apakah dasar keyakinan agama Hindu? Nah, agama Hindu memiliki dasar keyakinan yang disebut dengan Pancasrada, di mana Panca artinya 5 dan Srada artinya kepercayaan. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa Pancasrada artinya 5 dasar keyakinan umat beragama Hindu. Bagian-bagian Pancasrada, yang pertama itu ada Brahman, yang kedua Atman, yang ketiga Karmapala, yang keempat Punarbawa, dan yang terakhir itu adalah Moksa. Kelima inilah yang merupakan sebuah dasar dalam umat Hindu dalam memiliki kepercayaan. Di mana masyarakat mempercayai dengan adanya Pancasrada ini, maka manusia akan mengetahui hal apa yang baik menurutnya serta begitu pula sebaliknya. Maka dari itu, kita sebagai manusia sewajibnya menjalankan kebaikan demi kehidupan kita di masa yang akan mendatang. Karena dasar kepercayaan agama Hindu adalah salah satunya yaitu karma pala. Hasil dari perbuatan kita sebelumnya akan dijalankan pada kehidupan yang akan datang, karena agama Hindu sangat meyakini dan percaya terhadap adanya kehidupan kembali atau sering kita sebut dengan reinkarnasi. Pancasrada dalam agama Hindu bisa dikatakan lumrah karena ini merupakan ajaran yang mendasar dalam umat beragama Hindu. Inilah gagasan saya terkait dengan dasar kepercayaan umat Hindu yang disebut dengan Pancasrada. Kepercayaan atau keyakinan yaitu suatu sikap yang ditunjukkan oleh manusia saat ia merasa cukup tahu dan menyimpulkan bahwa dirinya telah mencapai kebenaran. Karena keyakinan merupakan suatu sikap, maka keyakinan seorang tidak selalu benar atau keyakinan semata bukanlah jaminan kebenaran. Sedangkan agama Hindu itu sendiri berasal dari bahasa Sanskerta yang juga disebut pula Hinduisme yang merupakan agama dominan di Asia Selatan, terutama di India dan Nepal yang mengandung beragam tradisi. Agama ini menyediakan kewajiban kekal diikuti oleh seluruh umatnya tanpa memandang sastra, kasta, atau sekta seperti kejujuran, kesucian, serta pengendalian diri. Berbekal Pancasrada yang diserap menggunakan Tripermana ini, perjalanan hidup seseorang yang beragama Hindu menuju kepada tujuan yang pasti yang disebut dengan kesempurnaan baik lahir maupun kesempurnaan batin. Di mana Tripermana ini merupakan 3 kekuatan hidup untuk mengetahui dan meyakini sesuatu yang berasal dari 3 kekuatan makhluk hidup. Di antaranya, Bayu yang artinya nafas, Sabda yang artinya suara, dan Idep artinya pikiran. Ketiga kekuatan inilah yang mampu mengetahui baik nyata maupun abstrak dalam kehidupan beragama Hindu. Saya tekankan kembali lagi dasar keyakinan umat beragama Hindu yaitu Pancasrada. Itulah gagasan saya tentang dasar keyakinan agama Hindu yang disebut dengan Pancasrada. Sebab agama Hindu dipandang memiliki kepercayaan yang tinggi terhadap kepercayaan-kepercayaan yang dianut oleh agama Hindu itu sendiri. Baik, sekian dari presentasi saya. Jika ada salah kata, mau yang disengaja maupun tidak disengaja, saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.